Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat untuk semuanya. Berikut kami sampaikan materi dari chapter 14. Kekuasaan, Politik, dan Keadilan Organisasi. Oleh Subuh Triasa dan Imam Suroso. Bab ini membahas berbagai kekuatan dan proses dalam organisasi yang sering terkait dengan kepemimpinan. Kekuatan-kekuatan dan proses-proses ini dapat mendahului, mengikuti, melemahkan, dan atau memperkuat kemampuan seorang pemimpin untuk berfungsi secara efektif. Mereka juga dapat terjadi secara independen dari kepemimpinan dan kegiatan terkait lainnya. Kasus yang diangkat pada chapter ini adalah Julie Gallagher, yang memegang posisi penjualan di kantor Cleveland CH Robinson Worldwide Inc. Ia mengajukan gugatan atas pelecehan di tempat kerja, ditolak di pengadilan distrik kemudian mengajukan banding ke pengadilan federal. Menurut Frank Steinberg, seorang pengacara yang menangani pelecehan seksual, ilustrasi kegilaan perusahaan yang merusak diri sendiri. Selanjutnya, kami sampaikan tentang pengaruh dalam organisasi. Pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi persepsi, sikap, atau perilaku orang lain. Jadi pengaruh meliputi beberapa hal yaitu, 1. Perubahan persepsi, menyadari kondisi kerja yang sebenarnya. 2. Perubahan sikap, melihat organisasi secara lebih positif. 3. Perubahan perilaku, bekerja lebih keras atau mengajukan keluhan. Mengenai sifat pengaruh kami jelaskan sebagai berikut, pengaruh dapat dramatis atau halus. Misalnya, seorang pemimpin baru mungkin dapat mengambil sekelompok karyawan yang tidak puas yang bekerja pada proyek yang cacat dan dirancang dengan buruk dan memberi mereka energi untuk bekerja lebih keras sambil secara bersamaan meningkatkan sifat dan arah proyek mereka sehingga membuatnya jauh lebih bermanfaat. Akibatnya, kelompok tersebut akan menikmati kesuksesan yang jauh lebih besar. Dalam head tersebut di atas, 1. Situasi awal, karyawan tidak puas, proyek cacat. 2. Intervensi pemimpin, memberi energi dan meningkatkan proyek. 3. Hasil, kesuksesan yang jauh lebih besar. Selanjutnya kami sampaikan tentang manajemen kesan. Manajemen kesan adalah upaya langsung dan disengaja oleh seseorang untuk meningkatkan citranya di mata orang lain. Orang terlibat dalam manajemen kesan untuk berbagai alasan. Mereka mungkin melakukannya untuk memajukan karir mereka sendiri. Dengan membuat diri mereka terlihat baik, mereka berpikir mereka lebih mungkin menerima penghargaan, penugasan pekerjaan yang menarik, dan promosi. Dengan manajemen kesan, seseorang dapat 1. Memajukan karir, meningkatkan peluang untuk penghargaan dan promosi. 2. Meningkatkan harga diri, mendapatkan pujian dan rasa hormat dari orang lain. 3. Memperoleh kekuasaan, mendapatkan lebih banyak kontrol dalam organisasi. Selanjutnya kami sampaikan tentang teknik manajemen kesan. Orang berusaha mengelola bagaimana orang lain memandang mereka melalui berbagai mekanisme. Penampilan adalah salah satu hal pertama yang dipikirkan orang. Seseorang yang termotivasi oleh manajemen kesan akan memperhatikan dengan seksama pilihan pakaian, pemilihan bahasa, dan penggunaan sopan santun serta postur tubuh. Orang yang tertarik pada manajemen kesan juga cenderung berusaha keras untuk dikaitkan hanya dengan proyek-proyek yang sukses. Manajemen kesan dapat ditunjukkan melalui 1. Pakaian, memilih pakaian yang tepat. 2. Bahasa, menggunakan bahasa yang sesuai. 3. Postur, memperhatikan postur tubuh. 4. Proyek, terkait dengan proyek sukses. Pembahasan selanjutnya tentang kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan potensial seseorang atau kelompok untuk mengendalikan orang atau kelompok lain. Kekuasaan adalah salah satu kekuatan paling signifikan yang ada dalam organisasi. Selain itu, kekuasaan dapat menjadi bahan yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi, atau kegagalan organisasi. Sifat kekuasaan dapat dilihat dari 1. Potensi kekuasaan, kemampuan untuk mengendalikan, meskipun tidak selalu digunakan. 2. Sumber kekuasaan, dapat berasal dari individu, kelompok formal, atau kelompok informal. 3. Pengaruh, potensi kekuasaan saja dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Selanjutnya kami jelaskan tentang jenis-jenis kekuasaan. Dalam kerangka luas definisi kita, jelas ada banyak jenis kekuasaan. Jenis-jenis ini biasanya dijelaskan dalam hal dasar kekuasaan dan kekuasaan posisi versus kekuasaan pribadi. French dan Raven mengidentifikasi 5 dasar umum kekuasaan dalam pengaturan organisasi. Kekuasaan sah, penghargaan, paksaan, ahli, dan referensi. 1. Kekuasaan sah, diberikan berdasarkan posisi dalam organisasi. 2. Kekuasaan penghargaan, kontrol atas penghargaan yang dihargai orang lain. 3. Kekuasaan paksaan, kemampuan untuk menghukum atau membahayakan.
4. Kekuasaan ahli, kontrol atas informasi berharga. 5. Kekuasaan referensi, kekuasaan melalui identifikasi personal. Berikut penjabaran tentang kekuasaan sah. Kekuasaan sah, pada dasarnya sama dengan otoritas, diberikan berdasarkan posisi seseorang dalam organisasi. Manajer memiliki kekuasaan sah atas bawahan mereka. Organisasi menentukan bahwa adalah sah bagi individu yang ditunjuk untuk mengarahkan kegiatan orang lain. Batas-batas keabsahan ini didefinisikan sebagian oleh sifat formal posisi yang terlibat dan sebagian oleh norma dan tradisi informal. Dari penjabaran di atas dapat kami rangkum, 1. Definisi kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diberikan berdasarkan posisi dalam organisasi. 2. Sumber kekuasaan sah ditentukan oleh struktur organisasi formal. 3. Batasan kekuasaan sah dibatasi oleh norma formal dan informal. Selanjutnya tentang kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan adalah sejauh mana seseorang mengendalikan penghargaan yang dihargai oleh orang lain. Contoh paling jelas dari penghargaan organisasi adalah gaji, promosi, dan penugasan kerja. Jika seorang manajer memiliki kontrol hampir total atas gaji yang diterima bawahannya, dapat membuat rekomendasi tentang promosi, dan memiliki kebijaksanaan yang cukup untuk membuat penugasan pekerjaan, ia memiliki tingkat kekuasaan penghargaan yang tinggi. Berikut yang termasuk dalam kekuasaan penghargaan adalah 1. Gaji, kontrol atas kompensasi karyawan. 2. Promosi, kemampuan merekomendasikan kenaikan jabatan. 3. Penugasan, kebijaksanaan dalam memberikan tugas kerja. Kami jelaskan selanjutnya tentang kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan ada ketika seseorang memiliki kemampuan untuk menghukum atau membahayakan orang lain secara fisik atau psikologis. Misalnya, beberapa manajer memarahi bawahan di depan rekan-rekan dan kolega mereka, meremehkan upaya mereka dan umumnya membuat kehidupan kerja mereka menyedihkan. Bentuk-bentuk paksaan tertentu mungkin juga lebih halus daripada contoh ini. Dari penjelasan di atas kami rangkum sebagai berikut. 1. Definisi kekuasaan paksaan adalah kemampuan untuk menghukum atau membahayakan orang lain. 2. Contoh kekuasaan paksaan adalah memarahi bawahan di depan umum, meremehkan upaya. 3. Dampak dari kekuasaan paksaan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan permusuhan karyawan. Selanjutnya tentang kekuasaan ahli kami jabarkan sebagai berikut. Kontrol atas keahlian atau, lebih tepatnya, atas informasi adalah sumber kekuasaan lain dalam organisasi. Misalnya, sejauh mana seorang manajer inventaris memiliki informasi yang dibutuhkan oleh seorang perwakilan penjualan, manajer inventaris memiliki kekuasaan ahli atas perwakilan penjualan. Semakin penting informasi dan semakin sedikit sumber alternatif untuk mendapatkannya, semakin besar kekuasaannya. Dari penjabaran di atas kami rangkum, 1. Definisi kekuasaan ahli adalah kontrol atas informasi penting dalam organisasi. 2. Contoh kekuasaan ahli misalnya manajer inventaris memiliki informasi yang dibutuhkan penjualan. 3. Faktor penentu kekuasaan ahli yaitu pentingnya informasi dan kelangkaan sumber alternatif. Selanjutnya penjabaran kekuasaan referensi. Kekuasaan referensi ada melalui identifikasi. Jika Jose sangat dihormati oleh Adam, Jose memiliki kekuasaan referensi atas Adam. Seperti kekuasaan ahli, kekuasaan referensi tidak selalu berkorelasi dengan otoritas organisasi formal. Dalam beberapa hal, kekuasaan referensi mirip dengan konsep karisma dalam hal sering melibatkan kepercayaan, kesamaan, penerimaan, kasih sayang, kesediaan untuk mengikuti, dan keterlibatan emosional. Dari penjabaran tersebut rangkum sebagai berikut. 1. Definisi kekuasaan referensi adalah kekuasaan melalui identifikasi personal. 2. Karakteristik, melibatkan kepercayaan, kesamaan, dan keterlibatan emosional. 3. Contoh, pemimpin karismatik yang diikuti dan ditiru oleh pengikutnya. Selanjutnya kita bahas tentang kekuasaan posisi versus kekuasaan pribadi. Pendekatan lain mengkategorikan kekuasaan dalam organisasi dalam hal kekuasaan posisi atau kekuasaan pribadi. Kekuasaan posisi berada dalam posisi, terlepas dari siapa yang mendudukinya. Kekuasaan pribadi berada pada individu, terlepas dari posisinya dalam organisasi. Seseorang biasanya menggunakan kekuasaan pribadi melalui persuasi rasional atau dengan memainkan identifikasi pengikut dengannya. Dari penjelasan tersebut dapat kita rangkum. 1. Kekuasaan posisi berasal dari posisi formal dalam organisasi. 2. Kekuasaan pribadi berasal dari karakteristik individu. 3. Perbandingan, kekuasaan pribadi sering lebih efektif dalam mempengaruhi. Berikut adalah matrik antara kekuasaan pribadi dan kekuasaan posisi.
Semakin tinggi kekuasaan pribadi dan kekuasaan posisi, maka akan memiliki kekuasaan terkuat, dan jika sebaliknya semakin rendah kekuasaan pribadi dan kekuasaan posisi maka akan memiliki kekuasaan terlemah. Selanjutnya tentang penggunaan kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan dapat digunakan dalam banyak cara dalam organisasi, tetapi karena potensi penyalahgunaannya dan kekhawatiran yang mungkin ditimbulkannya, penting bagi manajer untuk sepenuhnya memahami dinamika penggunaan kekuasaan. Gary Yukel telah menyajikan perspektif yang berguna untuk memahami bagaimana kekuasaan dapat digunakan. 1. Memahami dasar kekuasaan, mengidentifikasi sumber kekuasaan dalam organisasi. 2. Menerapkan kekuasaan, menggunakan kekuasaan secara efektif dan etis. 3. Mengevaluasi hasil, menilai dampak penggunaan kekuasaan pada organisasi. Seorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaannya dengan berbagai cara. Sebagai contoh, seorang koki melatih anak didiknya dengan cara yang tepat untuk mengoleskan topping pada steak. Ia jelas memiliki kekuasaan ahli, tetapi juga memanfaatkan kekuatan rujukan, penghargaan dan kekuasaan yang sah. Penggunaan kekuasaan yang tepat akan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya tentang hasil penggunaan kekuasaan. 3 hasil yang mungkin terjadi ketika seorang pemimpin mencoba menggunakan kekuasaan adalah komitmen, kepatuhan, dan perlawanan. Komitmen akan mungkin terjadi dari upaya menggunakan kekuasaan jika bawahan menerima dan mengidentifikasi diri dengan pemimpin. Kepatuhan berarti bawahan bersedia melaksanakan keinginan pemimpin selama itu tidak memerlukan upaya luar biasa. Perlawanan terjadi ketika bawahan menolak atau melawan keinginan pemimpin. Dengan demikian maka 1. Komitmen terjadi jika bawahan menerima dan mengidentifikasi diri dengan pemimpin. 2. Kepatuhan terjadi jika bawahan bersedia melaksanakan keinginan dalam batas normal. 3. Perlawanan terjadi jika bawahan menolak atau melawan keinginan pemimpin. Berikutnya tentang pedoman penggunaan kekuasaan. Untuk menggunakan kekuasaan referensi secara efektif, manajer dapat memperlakukan bawahan secara adil, membela kepentingan bawahan, peka terhadap kebutuhan dan perasaan bawahan, memilih bawahan yang mirip dengan dirinya, dan terlibat dalam pemodelan peran. Dalam menggunakan kekuasaan ahli, manajer dapat mempromosikan citra keahlian, mempertahankan kredibilitas, bertindak percaya diri dan tegas, tetap mendapat informasi, mengenali keprihatinan karyawan, dan menghindari mengancam harga diri bawahan. Hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam pedoman penggunaan kekuasaan. 1. Keadilan, memperlakukan bawahan secara adil. 2. Keahlian, menunjukkan dan mempertahankan keahlian. 3. Empati, peka terhadap kebutuhan bawahan. 4. Kepercayaan diri, bertindak percaya diri dan tegas. Selanjutnya tentang politik dan perilaku politik. Politik organisasi adalah kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Tujuannya mendapatkan hasil yang diinginkan dalam situasi ketidakpastian. Perilaku politik sering berperan dalam pengambilan keputusan penting. Prevalensi perilaku politik, pengaruh pada keputusan, sepertiga manajer percaya politik mempengaruhi keputusan gaji, 28% mempengaruhi perekrutan. Tingkat organisasi, 75% manajer percaya politik lebih umum di tingkat atas organisasi. Persepsi manajer, lebih dari setengah manajer menganggap politik tidak adil namun diperlukan untuk maju. Selanjutnya kami jelaskan tentang model etika perilaku politik organisasi. Model ini mempertimbangkan perilaku politik etis dan tepat dalam 2 kondisi. Pertama, jika menghormati hak-hak semua pihak yang terkena dampak, dan kedua, jika mematuhi kaidah-kaidah keadilan, yaitu penilaian akal sehat tentang apa yang adil dan setara. Secara umum, etika perilaku politik organisasi dilakukan dengan 1. Menghormati hak, mempertimbangkan dampak pada semua pihak. 2. Mematuhi keadilan, menilai kewajaran dan kesetaraan. 3. Pertimbangan khusus, mengevaluasi keadaan unik jika diperlukan. Selanjutnya kami jelaskan tentang alasan perilaku politik. Perilaku politik terjadi dalam organisasi karena 5 alasan dasar: tujuan yang ambigu, sumber daya yang langka, teknologi dan lingkungan, keputusan yang tidak terprogram, dan perubahan organisasi. Penjelasannya adalah: 1. Tujuan ambigu, memberikan ruang untuk interpretasi dan perilaku politik. 2. Sumber daya langka, mendorong kompetisi dan perilaku politik. 3. Teknologi kelingkungan, ketidakpastian memicu respons politik. 4. Keputusan tidak terprogram, membuka peluang untuk manuver politik. Perubahan organisasi, dalam lingkungan yang dinamis dan kompleks, merespons perubahan. Berikutnya tentang teknik perilaku politik. Beberapa teknik digunakan dalam mempraktikkan perilaku politik. Salah satu teknik perilaku politik adalah mengendalikan sebanyak mungkin informasi. Semakin kritis informasi dan semakin sedikit orang yang memiliki akses ke dalamnya,
semakin besar basis kekuasaan dan pengaruh mereka yang memilikinya. Demikian pula, beberapa orang menciptakan atau mengeksploitasi situasi untuk mengendalikan jalur komunikasi, terutama akses ke orang lain dalam organisasi. Berikut cara pengendalian informasi. 1. Kontrol informasi, mengendalikan akses ke data penting. 2. Jalur komunikasi, mengatur akses ke orang-orang kunci. 3. Ahli eksternal, menggunakan konsultan untuk mendukung agenda. 4. Kontrol agenda, mengatur urutan dan fokus diskusi. Pembahasan selanjutnya adalah tentang keadilan organisasi. Keadilan organisasi adalah fenomena penting yang baru-baru ini diperkenalkan dalam studi organisasi. Ini mengacu pada persepsi orang-orang dalam organisasi mengenai keadilan. Keadilan dapat dibahas dari berbagai perspektif, termasuk motivasi, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Konsep ini juga terkait erat dengan kekuasaan dan perilaku politik dalam organisasi. Ada 4 bentuk dasar keadilan organisasi yang perlu dipahami: keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interpersonal, dan keadilan informasional. Masing-masing bentuk ini memainkan peran penting dalam membentuk persepsi karyawan tentang keadilan di tempat kerja mereka. Berikut penjelasan tentang 4 bentuk keadilan organisasi. 1. Keadilan distributif. Mengacu pada persepsi tentang keadilan dalam distribusi penghargaan dan hasil yang bernilai dalam organisasi. Ini terkait dengan teori ekuitas motivasi dan mempengaruhi kepuasan individu terhadap hasil terkait pekerjaan seperti gaji dan peluang kemajuan. 2. Keadilan prosedural. Berkaitan dengan persepsi keadilan dalam proses yang digunakan untuk menentukan berbagai hasil. Ini mempengaruhi motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan mematuhi aturan. 3. Keadilan interpersonal. Berhubungan dengan tingkat keadilan yang dirasakan orang dalam perlakuan mereka oleh orang lain di organisasi. Ini mempengaruhi bagaimana individu merasa tentang orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. 4. Keadilan informasional. Mengacu pada keadilan yang dirasakan dari informasi yang digunakan untuk membuat keputusan. Ini mempengaruhi persepsi tentang keakuratan dan kelengkapan informasi dalam pengambilan keputusan. Setelah kita mempelajari chapter 14, mari kita memahami kinerja kita di organisasi. Jawab pertanyaan yang kami sampaikan di grup diskusi untuk memahami kinerja Anda dengan analisis skor kuartil. Pemahaman terhadap skor kinerja Anda sangat penting dalam pengembangan karir. Analisis kuartil membantu mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Mari kita telusuri makna di balik angka-angka ini. Interpretasi skor berdasarkan kuartil. 1. Kuartil teratas, 145 atau di atas Anda menunjukkan keunggulan luar biasa. Keterampilan Anda dalam navigasi politik dan keadilan sangat berharga bagi organisasi. 2. Kuartil kedua, 136-144 Anda memiliki pemahaman yang baik. Fokus pada konsistensi penggunaan pengaruh dan perluasan jaringan interpersonal. 3. Kuartil ketiga, 126-135 Anda menunjukkan kemampuan dasar. Perkuat pemahaman tentang keadilan dan resistensi terhadap pengaruh tidak pantas. 4. Kuartil terbawah, 125 atau di bawah, Anda perlu peningkatan signifikan. Fokus pada pemahaman konsep kekuasaan, politik, dan keadilan dalam organisasi. Selanjutnya strategi peningkatan kinerja yang perlu kita lakukan. 1. Pengembangan keterampilan, identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Ikuti pelatihan atau workshop yang relevan dengan kebutuhan Anda. 2. Mentoring, cari mentor yang berpengalaman. Belajar dari pengalaman mereka dapat mempercepat pertumbuhan profesional Anda. 3. Refleksi dan evaluasi diri, lakukan evaluasi rutin terhadap kinerja Anda. Tetapkan tujuan spesifik untuk perbaikan berkelanjutan. 4. Kolaborasi tim, tingkatkan keterampilan interpersonal melalui proyek tim. Belajar dari rekan kerja dapat memperluas perspektif Anda. Demikian presentasi kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya.